Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Pada anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring. Mudah-mudahan pada hari ini, dalam pertemuan ini, kita semuanya senantiasa mendapat rahmat, nikmat, hidayah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 UTKP Multimedia dan AKL, mari kita awali dengan berdoa, memohon kepada Allah semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, masalah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring pendidikan Islam pada memasuki bab ke-7 tentang cerahkan nurani dengan saling menasihati. Anak-anakku semuanya, dalam hal ini untuk menguasai materi ini, maka anak-anak harus mengikuti dengan baik dari awal hingga akhir agar kita semuanya senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan tambahan ilmu yang mana akan bisa dijadikan sebagai pedoman hidup kita nanti dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, materi ini terkait dengan mencerahkan hati nurani kita dengan saling menasihati, yakni sebagaimana yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 13-14 tentang perintah saling menasihati. Dan pada materi ini ada beberapa materi-materi yang harus kita pelajari. Yang kedua yaitu tentang adab dan metode menyampaikan nasihat atau dakwah. Yang ketiga, hikmah dan manfaat nasihat. Dan yang keempat, perilaku mulia penerapan saling menasihati. Anak-anakku, mari kita awali terlebih dulu dengan membaca surat Luqman ayat 13-14 ini. Semuanya untuk mengikuti bacaan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi
inna syirkal ladzulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu ala wahnin wa fisaluhu fi aimaini anishkurli walidayka ilayyal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepada akulah kembalimu." Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, bahwasanya saling mengingatkan dalam hal kebaikan adalah perintah Allah untuk saling menasihati dalam hal kebaikan. Adalah kewajiban sesama muslim. Dalam agama Islam mengingatkan orang lain secara lisan, sementing itu biasa disebut dengan menasihati, wasiat, tausiah, dan tadkirah atau peringatan. Istilah umumnya adalah ceramah. Kegiatan menyampaikan tausiah demikian disebut tablik, yaitu menyampaikan. Sehingga istilah tablik akbar itu maksudnya adalah acara ceramah agama yang dikemas secara meriah dan dihadiri oleh banyak jamaah. Semua kegiatan itu adalah bagian dari dakwah, yaitu dakwah bilisan, yaitu secara lisan, karena hanya berupa ceramah. Sedangkan dakwah bukan hanya lisan saja, karena hanya berupa ceramah. Sedangkan dakwah bukan hanya melalui lisan saja, para penceramah agama itu disebut mubalik atau juru tabligh atau dai atau disebut dengan juru dakwah. Dari kewajiban dakwah itulah lahir istilah saling berwasiat atau saling menasihati. Allah Subhanahu wa taala menegaskan perintah tersebut, salah satunya surat Al-Asr, yaitu wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Surat Asr ayat 1-3. Apa yang disampaikan dalam memberi nasihat atau tausiah itu? Materi pertama yang disampaikan dalam berdakwah adalah ajakan untuk menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ini, yaitu surat Al-Luqman ayat 13-14, mengandung bacaan wahnan ala wahnin. Artinya dibaca idhar khalqi, yaitu tanwin berdengan ain. La zulmun adzim. Nah, itu bacaan mad arid disukun. Baca panjang 3-6 ketukan. Contoh berikutnya untuk kosakatanya, qala artinya berkata, libnihi kepada anaknya. Dan juga
hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang perintah saling menasihati juga memberikan penjelasan bagaimana dalam pelaksanaan nasihat menasihati itu. Maka di dalam Al-Quran juga dijelaskan makna kandungan di surat Luqman ayat 13-14 itu. Yang pertama, makna surat Luqman yaitu seorang muslim harus menyampaikan nasihat dengan bijak kepada orang lain. Seperti Luqman menasihati anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang besar. Allah SWT menjelaskan perintah senantiasa bersyukur kepadanya. Allah SWT menjelaskan perintah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah SWT merupakan satu-satunya tempat kembalinya. Pengamalan dari surah Al-Man ayat 13 ini, yang pertama bersyukur kepada Allah. Beribadah dengan mencari ridhonya Allah. Berbakti kepada kedua orang tua. Allah SWT menjelaskan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah SWT juga merupakan satu-satunya tempat kembali. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, bahwasanya nasihat kebaikan kepada seluruh umat manusia merupakan tugas yang harus kita jalani. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Jika mampu, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku semuanya, dalam penjelasan materi ini, yang kedua adab dan metode menyampaikan nasihat atau dakwah. Menyampaikan nasihat adalah bagian dari dakwah. Dalam hal ini tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, disembunyikan. Semua kebenaran apa yang disampaikan walaupun mungkin akan berdampak pada sesuatu yang sangat tidak baik. Oleh itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa memberikan pesan-pesan kebaikan, dakwah, menasihati kepada orang lain. Harus memperhatikan banyak aspek, terutama aspek objek dakwah, yaitu orang yang akan kita beri ajak atau nasihat. Oleh karena itu, anak-anakku, untuk kita bisa menasihati orang-orang itu, kita harus memperhatikan beragam perilaku, budaya, dan kondisi seseorang, punya kecenderungan dan pengetahuan latar belakang yang nantinya akan bisa membuat manusia itu menjadi makhluk unik yang harus kita dekati dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan hasil dakwah dan minimalisasi dampak buruknya perlu diperhatikan adab sebagai berikut. Yang pertama, sampaikan dengan cara yang santun dan lemah lembut. Yang kedua, harus memperhatikan tingkat pendidikannya. Yang ketiga, harus menggunakan bahasa yang sesuai. 4, memperhatikan budayanya harus diperhatikan. Yang kelima, memperhatikan tingkat ekonominya, memperhatikan usia objek dakwahnya, yakin dan optimis. Yang kedelapan, menjalin kerjasama. Yang ke-9,